Ya, shalom saudara-saudara. Hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri Kitab Wahyu yang sekarang telah sampai di Wahyu pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya beri judul Ketujuh Malapetaka. Saya bacakan ayatnya bagi saudara. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya ke atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini, karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga telah memberi mereka minum darah, hal itu wajar bagi mereka. Dan aku mendengar mezbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu. Di sini adalah gambaran bencana akhir yang mengerikan, saudara. Nah, pasal ini memiliki hubungan, ya saudara, dengan dua hal, yaitu 10 tulah di Mesir di dalam perjanjian lama dan malapetaka yang mengikuti suara 7 sangkakala dalam Wahyu 8 sampai dengan Wahyu pasal 11. Dan ini adalah 3 uraian untuk kita dapat melihat persamaannya dari Wahyu pasal 16 ini. Yang pertama, saya mengemukakan 10 tulah pada saat Musa menghadapkan Firaun dengan murka Allah. Yang pertama ketika Allah, ya saudara, melakukan ya murkanya kepada Firaun melalui Musa, saudara, yaitu pertama, air berubah menjadi darah di dalam Keluaran pasal 7 ayat 20 sampai ayat yang ke-25. Yang kedua, tulah katak, saudara, ya di dalam Keluaran pasal 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-14. Yang ketiga, tulah nyamuk. Jadi mereka ditulahi oleh Tuhan bangsa itu dengan nyamuk yang luar biasa, ya, memenuhi wilayah Mesir. Terdapat di Keluaran pasal 8 ayat 16 sampai 18. Seterusnya tulah yang keempat, lalat pikat, ya, di dalam Keluaran 8 ayat 20 sampai 24, di mana seluruh tanah Mesir dipenuhi oleh lalat pikat. Tetapi di tanah Gosen, di mana orang-orang Israel tinggal, tidak ada lalat pikat sama sekali. Terus yang kelima dikatakan penyakit sampar pada ternak di dalam Keluaran pasal 9 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Terus yang ke-6, saudara, bisul atau darah dan penyakit kulit, saudara, ya. Barah itu, ya, bisul-bisul, ya, dan penyakit kulit. Itu ada di pasal 9 dalam Keluaran pasal 9 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Seterusnya adalah guntur dan hujan batu es. Ya, saudara, ini yang ke-7 di Keluaran pasal 9 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-26. Seterusnya ke-8 adalah tulah belalang, saudara, yaitu di Keluaran pasal 10 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Dan tulah ke-9 yaitu kegelapan. Jadi seluruh Mesir dipenuhi dengan kegelapan, tidak ada cahaya sinar apapun juga, matahari, bulan dan bintang semua gelap, saudara. Dan itu hanya terjadi adanya di tanah Mesir, tetapi di tanah Gosen tempat orang-orang Israel tinggal,
mereka tidak mengalami kegelapan yang ada. Dan yang terakhir adalah tulah ke-10, kematian anak sulung, ya, di dalam Keluaran pasal 12 ayat 29 sampai 30, di mana seluruh makhluk hidup yang sulung dibunuh, ya, baik manusia maupun binatang, peliharaan-peliharaan yang ada yang sulung semua dibunuh oleh Tuhan. Terus ada kelompok yang kedua, saudara, di dalam tulah ini yang mirip, ya, yang kedua, yaitu ketika Allah melakukan kutuk atau malapetaka di dalam 7 sangkakala, ya. Yang pertama, sangkakala yang pertama dikatakan, datanglah hujan es dan api bercampur darah, sehingga sepertiga dari pohon-pohon dan rumput hijau menjadi layu, ya, ada di Wahyu 8 ayat 7. Seterusnya dikatakan tulah yang dari 7 sangkakala yang kedua, yaitu gunung yang menyala-nyala dan terlempar ke laut, dan dikatakan sepertiga dari laut itu menjadi darah, ya. Itu ada di 7 sangkakala yang ke pasal 8 ayat 8. Seterusnya adalah sangkakala yang ketiga, jatuhnya dari langit bintang besar yang menyala-nyala seperti obor ke air, dan air itu menjadi pahit dan beracun. Ya, ayatnya ada di Wahyu pasal 8 ayat 10 sampai dengan 11, ya. Terus sangkakala yang seterusnya dikatakan terpukulnya sepertiga matahari dan bulan dan bintang-bintang sehingga menyebabkan kegelapan, saudara. Nah, ini mirip, saudara, dengan peristiwa yang ada di tulah di Mesir, ya, saudara. Nah, dan ini peristiwanya di Wahyu pasal 8 ayat 12. Seterusnya adalah sangkakala yang kelima, datangnya bintang yang membuka lubang jurang maut, ya. Jadi 7 sangkakala yang kelima ini dikatakan demikian. Lalu keluar asap dari lubang itu dan keluar belalang dari asap itu, ya. Dan itu ada di Wahyu pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Seterusnya pembebasan, saudara, 4 malaikat yang terikat di sungai Efrat, dan dikatakan datangnya pasukan berkuda yang banyak sekali dari timur, ya. Itu adalah sangkakala yang ke-6 dan tertulis di Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai ayat 21. Sangkakala yang ke-7 adalah pemberitahuan tentang kemenangan akhir Allah dan kemarahan bangsa-bangsa yang tertulis di dalam Wahyu pasal 11 ayat 15. Nah, saudara, yang ketiga adalah yang sekarang, Wahyu pasal 16 ini, ya, dan seterusnya dijelaskan begini. Yang pertama, saudara, 7 malapetaka ini, yaitu cawan yang pertama, munculnya bisul berbahaya pada manusia. Ya, Wahyu pasal 16 ayat 2 yang nanti saya uraikan, ya, saudara, di kelompok yang ketiga ini. Yang kedua adalah laut menjadi seperti darah dan dikatakan darah orang mati, saudara, ya, Wahyu pasal 16 ayat 3. Seterusnya cawan yang ketiga adalah sungai dan mata air menjadi darah ketika cawan itu dicurahkan, saudara, ya, dan itu tertulis di Wahyu pasal 16 ayat 4. Seterusnya matahari menjadi panas menyengat, ya, saudara, itu di Wahyu pasal 16 ayat 8. Dan di cawan yang kelima dikatakan kegelapan di kerajaan binatang itu dan penderitaannya, ya, ada di dalam Wahyu pasal 16 ayat 10. Dan yang keenam, ya, pengeringan sungai Efrat untuk menjadi jalan bagi kelompok raja dari timur, ya, Wahyu pasal 16 ayat 12. Seterusnya, saudara, yang terakhir adalah polusi udara dan malapetaka alam yang menyertainya. Petir, gempa bumi, halilintar, dan hujan es, ya, saudara, ada di dalam Wahyu pasal 16 ayat 17 sampai 21. Dari 3 penjelasan daftar yang saya jelaskan itu, 3 kelompok yang ada di dalam perjanjian lama, terus di 7 sangkakala, dan sekarang adalah di 7 cawan murka Allah ini. Nah, di 3 daftar yang sudah saya jelaskan ini ada beberapa yang sama, saudara, ya. Dalam air, penyakit kulit yang hebat, datangnya rombongan yang dahsyat dari seberang sungai Efrat, saudara. Ini ada yang sama, saudara, ya, tentang
tulah yang ada atau malapetaka yang ada. Tetapi dalam kitab Wahyu ada perbedaan antara malapetaka yang menyertai suara sangkakala dan malapetaka yang menyertai tumpahnya cawan dan cawan kemurkaan. Ya, pada murka pertama penghancuran itu hanya terbatas, misalnya hanya meliputi sepertiga bumi. Tetapi pada cawan ini ya, yang tulah yang seterusnya kan, kedua penghancuran itu menyeluruh terhadap musuh-musuh Allah. Ya, ini di dalam cawan murka Allah ini, saudara ya. Walaupun segala sesuatu sudah disiapkan sebelumnya oleh Allah untuk melakukan hukuman-hukuman ini, saudara, atau tulah atau malapetaka ini, saudara, namun tidak ada yang dilaksanakan tanpa perintah Allah. Jadi sudah dipersiapkan sekalipun, Allah tetap menunggu. Malaikat yang sudah diberikan kepercayaan itu tidak bisa langsung bertindak tanpa perintah Allah. Nah, perintahnya Allah ini dikeluarkan dari bait suci, ya, di surga, ya saudara ya. Nah, begitu perkataan itu atau perintah itu dikeluarkan, langsung segera ditaati ya oleh para malaikat yang diperintahkan oleh Tuhan itu. Allah berfirman, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu, ya, di dalam Wahyu pasal 16 ayat 1 sampai pasal ayat 12 ini, dan itu yang memang Allah perintahkan, dan segera saja pekerjaan dimulai. Di sini kita dapati rujukan dan pengingatan kembali akan tulah yang sama dengan yang ada di Mesir. Saudara-saudara, dosa-dosa yang mengakibatkan tulah-tulah itu mirip. Dan begitu juga dengan penghakimannya. Jadi cawan-cawan ini jelas-jelas merujuk ke 7 bunyi sangkakala, saudara, yang menggambarkan kemunculan antikristus. Kejatuhan antikristus akan pelan-pelan terjadi. Ya saudara, kejatuhan kepentingan dari antikristus akan terjadi di seluruh dunia. Segala sesuatu yang berkaitan dengan antikristus dalam cara apa saja. Ya saudara, ini semuanya ditentukan untuk binasa, saudara. Kita baca di dalam ayat 1 sampai 2 ya. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Ayat 2, maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Jadi jelas ya, cawan murka Allah ini Tuhan lakukan, Tuhan curahkan. Yang mengalaminya adalah orang-orang yang memakai tanda dari binatang dan yang menyembah patung itu. Jelas ya, jadi ini adalah orang-orang ini yang kena tulah dari atau malapetaka dari cawan ini, ya saudara. Jadi sebuah suara dari bait Allah yang di surga menginstruksikan kepada 7 malaikat untuk menuangkan 7 cawan murka Allah yang berisikan penghakiman Allah di bumi untuk menyempurnakan murkanya. Ya saudara. Nah, dengar saudara, di dalam Tuhan itu melakukan pembalasan kepada musuh-musuhnya. Yang tadi saya jelaskan, ya. Siapa yang orang-orang yang memakai tanda dari binatang di dalam ayat yang kedua dan yang menyembah patungnya, saudara. Malaikat pertama dikatakan menuangkan cawannya ke tanah, ya, mengakibatkan para penghuni atau orang yang hidup di tanah yang dicurahkan cawan ini dikatakan adalah orang-orang yang menerima tanda binatang itu dan menyembah patungnya dengan luka-luka yang menyakitkan, kata firman Allah. Saudara bisa baca di dalam Wahyu 13 ayat 15 dan 16. Saudara, kita diingatkan tentang tulah ke-6 di Mesir, di mana timbul bisul pada orang-orang Mesir, sementara orang-orang Israel terluputkan, saudara. Ya, ini adalah simbol di dalam perjanjian lama untuk penghakiman Allah terhadap bangsa-bangsa yang tidak percaya. Jadi prinsipnya sama ya, dengan penghukuman Allah itu terhadap orang yang tidak percaya. Di dalam kitab Wahyu, orang-orang yang sudah tidak percaya bahkan mereka mau mematuhi ya antikris dan si naga itu, ya saudara. Ini yang harus dimengerti.
Nah, istilah ini sering digunakan dalam konteks murka Allah atas orang-orang yang tidak percaya ini, gitu ya. Kenapa? Karena penghujatan mereka, karena penganiayaan mereka terhadap orang beriman, dan kekeras kepalaan mereka untuk menolak supaya mereka bertobat, padahal Allah memberikan hukuman-hukuman ini untuk mereka juga tetap dalam kerinduan ingin bertobat, saudara. Tetapi mereka masih berkeras mengeraskan hati mereka, ya, dalam firman Tuhan ini dijelaskan. Jadi cawan pertama ini sangat mirip dengan salah satu tulah di Mesir, yaitu dalam Keluaran 9 ayat 10 sampai 11 yang tadi saya sudah jelaskan. Beberapa melihat ini berkaitan dengan Ulangan pasal 28 yang berada di bagian kutuk dan berkat dari perjanjian Musa yang diperbaharui, ya saudara. Perlu dicatat bahwa sama seperti tulah di Mesir, orang-orang yang tidak percaya yang terkena tulah ini. Jadi Wahyu pasal 16 ayat 1 sampai 21 tentang cawan murka Allah ya untuk orang-orang yang tidak percaya, saudara ya. Saudara, mengingat karakter apokaliptik dari Wahyu ini, tidak mungkin Yohanes menggambarkan sebuah wabah penyakit bisul secara literal saja. Namun demikian orang-orang yang berpaling dari Allah yang benar dan hidup akan mengalami penderitaan karena mereka telah menolak satu-satunya yang memberi kehidupan. Ya, mereka mendandai diri mereka sendiri dengan dosa-dosa mereka. Dan sekarang Allah menandai mereka dengan penghakiman-penghakimannya. Jadi Allah menghakimi mereka karena ketegaran teguk mereka dan dosa-dosa mereka. Seperti di dalam Perjanjian Lama, ya, di dalam kitab Keluaran, bagaimana orang Israel, terus para dukun-dukun yang ada dan pemimpin Israel yang ada, Firaun yang ada, menolak untuk mau percaya terhadap tulah-tulah itu, sehingga ada tambahkan tulah pertama, kedua, dan ketiga, sampai tulah yang ke-10 yang terakhir, yang mengerikan itu, yang akhirnya semua anak sulung dan binatang sulung mati semua, saudara. Nah, di dalam ayat 3 ini dikatakan, dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Nah saudara, cawan kedua seperti sangkakala kedua menimpa laut. Dalam penghakiman sangkakala kedua itu dikatakan sepertiga laut menjadi darah dan sepertiga makhluk yang ada di dalamnya mati semua, saudara. Ya, itu ada di dalam Wahyu 8 ayat 8 sampai 9. Tapi dalam penghakiman cawan kedua, seluruh laut, saudara, tidak sepertiga. Seluruh laut menjadi seperti darah mayat, saudara. Dan dikatakan setiap makhluk di laut mati. Karena ini udah bukan lagi hukuman hanya sebagian-sebagian untuk supaya bisa bertobat. Ini nggak ada waktu lagi, saudara. Ya, ini seluruh laut, saudara. Jadi keparahan dan kehebatan penghakiman itu menunjukkan peristiwa mendekati penghakiman final. Jadi ketika seluruh dunia runtuh, saudara, segala sesuatu yang menopang dunia ini mulai berantakan dihajar oleh Allah. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Seluruh sungai-sungai dan mata-mata air. Kalau di dalam kitab Keluaran kan yang ada di Mesir toh, tapi di negara-negara lain nggak ada. Bahkan dikatakan di Gosen dekat Mesir pun tidak ada, saudara. Nah, cawan ketiga ini mempengaruhi alam yang sama seperti sangkakala ketiga. Dalam sangkakala ketiga hanya sepertiga dari sungai dan mata air menjadi darah, mengemakan tulah pertama di Mesir, ya, Keluaran 7 ayat 17 sampai 20. Sekali lagi, keparahan dan kehebatan penghakiman itu menunjuk pada akhir zaman. Air adalah sumber kehidupan, dan dengan demikian Allah menghapuskan dalam penghakiman apa yang penting bagi kehidupan. Jadi itu air itu bagian dari penghidupan, saudara. Bahkan kalau kita tahu tubuh manusia itu 90%, saudara, itu adalah air, saudara. Jadi ketika air Tuhan jadikan sesuatu yang tidak bermanfaat lagi, yang bahkan bisa yang meminumnya mati karena darah yang ada menjadi darah, selesai, saudara, manusia-manusia yang ada, saudara. Jadi cawan kedua dan ketiga itu paralel dengan sangkakala kedua dan ketiga.
Dan juga dikatakan mencerminkan malapetaka di kitab Keluaran, saudara. Ya, dari Keluaran 7 ayat 17 sampai 21. Saudara, di dalam ayat kelima, dan dikatakan, aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau, engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus dan yang telah menjatuhkan hukuman ini. Jadi saudara, 3 ayat berikutnya saudara, ya, 5, 6, 7 dikatakan itu menyela urutan penghakiman cawan saudara ya, dan mengomentari kesesuaian penghakiman itu. Jadi malaikat yang mengawasi air menunjukkan hubungan dekat antara malaikat-malaikat dan dunia ya yang ada atau alam yang ada. Menyatakan Allah adalah benar dan kudus dalam menghakimi orang-orang jahat. Para pendengar Yohanes mungkin mempertanyakan, ayo saudara dan saya mempertanyakan kerasnya penghakiman tersebut. Tetapi malaikat itu meyakinkan kita bahwa balasan itu adalah pantas dan benar. Tuhan diidentifikasikan di sini sebagai seorang yang ada dan yang sudah ada. Ya saudara, itu paralel saudara dengan pasal 11 ayat 17. Jadi teks penghakiman itu final, saudara. Ya, dalam teks-teks serupa lainnya dikatakan Allah ditunjukkan sebagai seorang yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Ini, saudara, dikatakan penghilangan yang akan datang menyatakan bahwa penghakiman cawan itu adalah bagian dari rangkaian peristiwa yang berpuncak pada penghakiman final. Dengan kata lain, Allah akan datang dan membawa kerajaannya dalam penghakiman itu. Di dalam ayat 6 dikatakan, saudara, karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Jadi keadilan dari penghakiman Allah itu sekarang dijelaskan, saudara. Allah telah mengubah sungai-sungai dan mata-mata air menjadi darah karena orang-orang jahat telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Nah, saudara, penghukuman itu cocok, saudara, ya, dan sesuai dengan kejahatan ya dari orang-orang ini, saudara, ya, dari manusia yang ada saat penghakiman ini. Dan dengan demikian ini adalah sebuah ungkapan akan keadilan, saudara. Jadi bukan sebuah kegagalan dari Allah, saudara. Allah sudah merancangkan semua hal yang baik. Dengan hukumannya pun tujuannya untuk membuat bertobat. Tetapi mereka terus saja tidak mau. Dan maka inilah adalah penghukuman terakhir yang luar biasa. Cawan murka Allah. Ya. Orang-orang yang telah mengakibatkan penderitaan pada orang-orang yang percaya akan menderita, saudara. Di dalam ayat terakhir, ayat 7 dikatakan, dan aku mendengar mezbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu. Mezbah sekarang ini, saudara, berbicara, ya, saudara bisa bandingkan di dalam Wahyu pasal 9 ayat 13. Barangkali mewakili suara dari seorang malaikat. Mezbah itu berbicara untuk menambahkan kesaksian atas kepentingan orang-orang kudus yang dibunuh. Ya, di bawah mezbah. Itu tanda orang-orang kudus ya di bawah mezbah. Menegaskan bahwa penghakiman Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu adalah benar dan adil. Yohanes peka terhadap orang-orang yang mempertanyakan penghakiman itu dan menekankan bahwa semua penghakiman itu membuktikan keadilan Allah yang kudus dari Israel selalu melakukan apa yang benar. Meskipun kehidupan sering tampak sia-sia dan tidak berarti dan tidak rasional, saudara, akhirnya Allah akan membuat segala sesuatu itu benar. Karena dia adil dan benar. Adil engkau, Allah yang benar. Berselancar dalam kebenaran. Amin.